di sini sebagai apa? Saya wali kelasnya, wali kelas 12-8. Itu tadi anak-anak didik menampilkan apa sih? Itu tentang sejarah Batu Raden. Ceritanya seperti apa? Ceritanya itu ada seorang putri raja, kemudian menjalin asmara dengan rakyat biasa. Kemudian pemuda yang dari rakyat biasa itu menolong si putri raja dari serangan ular. Nah, kemudian mereka meminta restu kepada sang raja untuk menikah, tapi tidak diizinkan, malah justru si pemuda itu dihukum. Kemudian putri raja membebaskan pemuda dan mereka melarikan diri ke daerah dataran tinggi yang sekarang menjadi Batu Raden. Itu ceritanya jadi Batur dengan Raden, seperti itu. Batu Raden itu destinasi wisata atau gimana sih? Iya betul, destinasi salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas. Mungkin juga ikonnya ya, wisata yang paling utama atau paling apa ya? Ya paling lah. Ngomong-ngomong ini acara ini diadakan berapa bulan atau setahun atau gimana? Kalau acara ini diadakan setiap 1 tahun sekali sebagai ujian akhir seni budaya, mata pelajaran seni budaya. Untuk kelas 12. Oke, terima kasih Bu. 26, satu panggung sejuta rasa. Langsung aja nggak sih Kak? Ini kayaknya udah siap banget. Oke, penutup sesi pertama kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang cerita lokal Banyumasan, asal usul kawasan wisata Batu Raden yang tak jauh dengan keajaiban dan nilai budaya yang sangat kental. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kelas 12-8 yang akan membawakan tema Beban Batu Raden. Alkisah di sebuah kadipaten di bawah lereng Gunung Selamet dengan nama Kadipaten Butaliman yang dipimpin oleh seorang raja yang angkuh dan angkara. Sang adipati memiliki seorang putri yang cantik, santun, penurut, dan memiliki integritas tinggi bernama Dewi Nawangsi.
lain, hiduplah seorang pemuda desa yang rendah hati, jujur. Dialah pemelihara kuda bernama Suta. kita bangun bersama, bertekad satu, bahu membahu, maju terus, pantang menyerah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ke sebuah telaga di lereng di bawah kaki Gunung Slamet. Disitulah Nawangsi bersuci. Dia mandi di sebuah air terjun yang mengalir menganak sungai. Akan tetapi, di balik keindahan dan kesejukan, ada bahaya mengancam. Muncullah seekor taksaka besar yang hendak memangsa Dewi Nawangsi. Dan secara kebetulan Suta sedang mencari rumput di dekat telaga. Tiba-tiba ia mendengar Nawangsi berteriak meminta tolong. Dengan segala kekuatannya, Suta menghalau taksaka besar itu dan menyelamatkan Dewi Nawangsi dari mara bahaya.
bercerita, Ayah. Ketika Nawangsi sedang bersuci di telaga di lereng Gunung Slamet, Nawangsi hampir celaka, Ayah. Apa? Celaka? Ada kejadian apa? Nawangsi hampir saja digigit taksaka besar, Ayah. Dan kebetulan ada Kamasuta. Kamasuta yang menyelamatkan dan mengusir ular besar itu, Ayah. Hah? Suta? Iya Baginda, hamba Suta, seorang pengembala kuda. Oh Suta, kau sudah banyak berjasa telah menyelamatkan anakku. Terima kasih Suta, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Ampun beribu ampun Baginda, hamba ikhlas menolong Nawangsi karena itu sudah menjadi kewajiban bagi hamba. Sudahlah, mintalah apa yang kau inginkan. Mau apa? Uang, emas, perak akan kuberikan. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Maaf Baginda, bukannya saya tidak membutuhkan uang, jabatan, pangkat, karena saya melakukannya dengan ikhlas. Sudahlah, cepat katakan apa yang kau mau sebelum aku berubah pikiran. Baiklah Baginda, kalau Baginda memaksa, saya hanya meminta permohonan. Permohonan apa? Saya meminta hubungan kami direstui Baginda. Apa? Keparat? Kurajar? Prajurit, siap! Tangkap Suta dan masukkan Suta ke penjara. Siapa dia? Ayah, kalau Suta tidak bersalah. Aku yang bersalah. Aku yang memulai perasaan ini, Ayah. Sudahlah, akhiri saja hubungan asmaramu dengan Suta. Kau tidak pantas dengan Suta. Ibarat langit dan bumi. Kau itu kaum bangsawan. Suta, dia itu kaum sudra. Apa kata dunia? Dayang, hiburlah anakku. Selesaikan permasalahan ini. Aku mau istirahat sejenak. Dewata Agung, cobaan apa lagi yang sedang aku alami? Rasa begitu berat dan menyakitkan dalam hati. Segala macam upaya telah kubaktikan kepada ayahanda, tetapi hanya masalah cinta, semua jadi sirna. Aku sudah tidak bisa melihat Kamasuta, dia pasti menderita. Duh Dewa, aku memohon petunjuk dan jalan keluar terbaik. Tidak, Kamasuta tidak
menuju dataran tinggi nan asri. Dan akhirnya mereka hidup dan membangun rumah tangga di desa Kemang Pipa Loh Cinawi yang dikenal dengan nama Batu Raden. Demikian pementasan Katresnan ing Telaga dipersembahkan oleh kelas 12-8 bekerja sama dengan Sanggar Seni Panginongan Purwokerto dengan para pemain Nasya sebagai Sultan, Akela sebagai Nawangsi, dan Excel sebagai Raja. Disutradarai juga oleh Harkimato yang berperan sebagai Dayak. Terima kasih dan sampai jumpa. Katanya berapa hari sih? Udah 1 bulan lebih. Ya. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Itu tiap hari apa? Enggak di jadwal per minggu kayak nggak nentu sih jadwalnya Pak. Kayak seminggu 3 kali atau 2 kali. Iya. Ngomong-ngomong ada yang bolos nggak akutnya tuh? Banyak banget. Terus kan kepotong waktu itu kepotong liburan jadi ada yang pulang ke rumah yang jauh kayak gitu. Tapi masih ngeser ya? Ya kompak masih. Alhamdulillah. Terus sebelum tampil ini gimana perasaannya? Deg-degan banget tapi senang karena kita udah mau tampil dan juga udah mau lega ya ikut. Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Oke, terima kasih. Saya sebagai raja di pentas seni hari ini. Saya sebagai Sultan di pentas seni hari ini. Karakter apa sampean itu? Saya sebagai karakter jahat di dalam cerita ini. Tapi sebenarnya artinya Hello Kitty kan? Hello Kitty. Hati saya Hello Kitty. Kalau saya sebagai itu pengembara kuda di desa, terus menemukan Nawangsi. Nawangsi. Nah, ngomong-ngomong itu apa itu? Hitam-hitam itu jimat? Ini iya jimat, kalung jimat. Anak keberuntungan ya? Keberuntungan. Ngomong-ngomong sebelum tampil deg-degan nggak? Sangat deg-degan sekali. Karena kita kan baru awal mulai kayak pegelaran gini lah. Baru awal ini banget. Tapi asik ya? Asik banget. Apalagi sama Sanggar Seni Panginyongan, apalagi tambah asik. Oke, terima kasih. Sama. Hai, kita dari kelas 12-8 menampilkan pagelaran Babat Batu Raden. Kita berkolaborasi dengan Sanggar Tari Panginyongan. Ini tuh sanggarnya sangat asyik, baik, menyenangkan. Pokoknya semuanya aku suka banget. Oh my god. Makasih ya udah melatih kita sampai oh my god aku nggak bisa berkata-kata. Ya Allah, I love you Sanggar Panginyongan. Pokoknya the best. Ngomong-ngomong tadi dandannya kan sudah mulai dari Oh ini check out-nya jam 4 sampai ini udah mau tidur. Masih betul banget, masih flawless banget. Makasih loh, makasih. Aku berterima kasih banget. Pokoknya I love you Sanggar Panginyongan. I love you. Kapan lagi? So kalian jangan ragu-ragu buat daftar di Sanggar Panginyongan. Lokasinya ada di Karang
Raden Intelaga atau Babat Baturaden. Jadi Katrasan Intelaga ini bercerita tentang asal usul Baturaden, desa Baturaden. Apa alasannya? Apa tuh? Karena ini kan termasuknya warisan budaya kita dan juga asal usul dari daerah kita. Jadi kita harus menampilkan dan mengenal. Jangan sampai warisan budaya dan asal usul daerah kita itu terlupakan. Apa sih dari kalian kesulitan menyusun ini? Dari kita awalnya itu kesulitan buat bagian kompak. Kita susah banget kompak dulu. Tapi setelah kita latihan bersama di sanggar, bareng-bareng, kerjasama, solidaritas, akhirnya alhamdulillah jadi. Paling itu saja sih. Mas Randi. Mas Randi. Dari sanggar seni Panginyongan. Panginyongan. Ngomong-ngomong orangnya sabar ya, atau gimana? Sabar, Iya. baik hati, lembut. Asik. Ya, asik. Ramah juga. Pentas, nah setelah acara kita wawancara lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.